Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah ya. Hari ini Ustazah Midah akan menemani belajar kalian dalam muatan pelajaran yang berbeda. Hari ini dan mulai saat ini Ustazah akan menemani kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk mengawali pelajaran atau belajar kita hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan memulai dari bab 1 ya anak-anak ya. Silakan dipersiapkan buku LKS-nya, buku panduannya. Kita akan belajar di bab 1. Apa yang ada dalam benak kalian ketika melihat interaksi berikut ini? Nah, coba perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Pintar. Mereka melakukan kegiatan gotong royong, saling menghormati. Kenapa tadi Ustazah mencontohkan dua gambar tersebut? Iya, karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Pernahkah kalian melihat ada seorang muslim membantu non-muslim dan sebaliknya? Seorang muslim membantu sesama muslim, non-muslim membantu non-muslim, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan lagi, ayah dan ibu itu merupakan perbedaan kecil laki-laki dan perempuan dalam lingkup keluarga. Misalnya ada lagi kita dengan teman kita memiliki sifat yang cerewet, kemudian teman kita pendiam. Itu namanya perbedaan yang ada itu adalah sebuah rahmat anak-anak. Kenapa? Ya, karena Allah sendiri menurunkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa umat muslim adalah bagi umat muslim lainnya itu yang terjaga dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Sesama muslim harus saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menyakiti, baik secara fisik maupun non fisik. Maksudnya non fisik itu misalnya menyakiti hatinya, itu tidak boleh. Nah, dalam Islam juga diajarkan untuk saling menghormati antar agama lain. Misalnya kita dengan umat Kristiani, umat Hindu, kita saling menghormati. Untuk apa? Untuk kehidupan yang damai, tidak saling bermusuh. Ketika kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai perbedaan, itu artinya kita telah bertoleransi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bertoleransi, maka kehidupan kita akan terasa tentram, terasa damai. Nah, sikap toleransi sebenarnya sangat dianjurkan dalam agama Islam, seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-26. Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 yang turun setelah surat Al-Maun. Lalu, apa itu arti Al-Kafirun? Benar, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini ditujukan kepada kaum musyrikin. Harapan mereka pupus karena pada akhirnya Rasulullah SAW menolak ajakan ibadah mereka untuk bergantian dalam menyembah Tuhan. Kalian tahu apa sih penyebab atau asbabun nuzul yang menyebabkan surat Al-Kafirun ini diturunkan Allah? Diriwayatkan dari At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika didatangi oleh pemuka Quraisy. Mereka datang untuk menawarkan kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dalam hal ibadah. Jadi kayak bertukar ibadah gitu. Mereka menawarkan kaum kafir Quraisy ikut menyembah Tuhannya kaum muslim. Kemudian besoknya
kaum muslim dan Rasulullah ikut menyembah berhala. Nah, dengan hal itu Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena di sini Allah menegaskan bahwa tidak boleh ada yang namanya pertukaran ibadah, pertukaran akidah, bekerja sama dalam hal akidah. Saling menghormati boleh, tapi tidak boleh mencampur adukan ibadah akidah. Tidak boleh. Surat Al-Kafirun ini anak-anak sebenarnya sangat jelas menjelaskan tentang sikap toleransi. Toleransi itu artinya kita saling menghargai, saling menghormati akan adanya perbedaan. Tapi ingat, toleransi itu tidak diperbolehkan dalam hal akidah, ibadah, tapi boleh dalam hal sosial kemasyarakatan, dalam hal muamalah diperbolehkan. Meskipun kita dianjurkan untuk bertoleransi, kita harus tetap memegang teguh agama kita, agama Islam. Jadi jangan sampai toleransi kita itu berlebihan. Berlebihan dalam arti apa? Terlihat bahwa kita itu luntur keislamannya. Jangan sampai ya. Ingat tadi kata Ustazah, bertoleransi itu boleh dalam hal sosial kemasyarakatan atau muamalah, boleh. Tapi jangan sampai kita bertoleransi dalam hal ibadah atau akidah. Jangan dicampur adukan ya. Surat Al-Kafirun ini kita bisa menyimpulkan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan agama dan keyakinan yang ada di dunia ini. Kedua, Islam melarang adanya kerjasama dalam hal akidah dan ibadah. Tiga, Islam menolak dengan keras segala bentuk kemusyrikan atau ritual ibadah yang ada di agama lain. Dari surat Al-Kafirun ini pun kita tahu tentang sikap penolakan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin terhadap kerjasama peribadatan dan juga keimanan yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy. Dari surat Al-Kafirun ini pun kita tahu bahwa setiap orang bebas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan memahami isi kandungan surat Al-Kafirun, artinya kita harus termotivasi untuk meningkatkan sikap toleransi kita terhadap orang lain. Lalu, bentuk toleransi apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Benar, pintar sekali. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita, agama kita kepada orang lain. Dalam lingkungan sekolah, misalnya, kita tetap menjalankan piket bersama walaupun berbeda keyakinan. Kemudian yang ketiga, kita memberikan keleluasaan, kita membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan masih banyak lagi contoh-contoh toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan dan coba dengarkan dengan baik-baik bacaan surat Al-Kafirun berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sekarang kita identifikasi hukum tajwid per ayatnya ya. Coba diperhatikan. Perhatikan kata yang pertama, ya ayyuha. Di sini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, yaitu karena ada mad pada huruf ya bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang berbeda. Kemudian lihat kata yang kedua,
Yuha di sini adalah musyaddadah, yaitu huruf ya bertasdid. Kemudian perhatikan kata yang ketiga, yuha. Di sini hukum bacaannya adalah mad tabi'i, yaitu huruf ha fathah bertemu dengan huruf alif mati. Kemudian lihat kata yang keempat, al-kafiru. Di sini hukum bacaannya adalah alif lam komariah. Huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya dalam kata al-kafiruna, di sini ada hukum bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad pada huruf ro bertemu dengan huruf nun, kemudian huruf nun diwakofkan. Dan seterusnya bisa kalian identifikasi sendiri ya. Nah, itu dia belajar kita hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Good. Kita belajar tentang indahnya saling menghormati yang yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Jangan lupa surat Al-Kafirun dipelajari, cara membacanya, hukum bacaannya apa saja, dihafalkan dan juga dihayati makna kandungannya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.